belajar tentang demensia, nanti nggak lama sih bimbingannya, sebentar aja. Kalian nanti bisa baca-baca sendiri tentang demensia, yang penting tahu inti-intinya. Next slide. Ini udah lengkap semua kelasnya. Sampun, dokter. Sudah, ya. Suaranya kedengeran? Terdengar, dokter. Ya. Ya, pertama kali kita belajar tentang definisi demensia ya. Demensia itu merupakan sindrom penurunan fungsi intelektual dibandingkan yang sebelumnya yang cukup berat sehingga mengganggu aktivitas sosial. Jadi yang jadi intinya demensia itu harus sudah mengganggu activity daily life-nya atau ADL-nya itu sudah terganggu. Kalau belum terganggu, kalian belum bisa menegakkan diagnosis demensia pada pasien. Misalkan dia ada penurunan fungsi intelektual, tetapi ADL-nya belum terganggu, lupa-lupa dikit lah, tapi fungsi aktivitas sehari-harinya itu belum terganggu, ya belum demensia namanya. Gitu, ada namanya mild cognitive impairment. Nah, itu beda dengan demensia, bedanya di ADL-nya. Kalau MCI, itu ADL-nya masih normal, tapi kalau demensia, ADL-nya sudah terganggu. Itu yang jadi kunci untuk definisi dari demensianya. Jadi nanti ada scoring ADL dan IADL. Nanti kalian cari sendiri, tapi itu tidak wajib diketahui. Yang penting kalian tahu kalau demensia itu tegak ketika ADL-nya itu sudah terganggu. Next slide. Nah, untuk anamnesis biasa sih semuanya anamnesis lengkap ditanyakan ya, termasuk dengan penyakit yang mendasari atau kondisi medis yang berkaitan dengan demensia. Misalkan dia ada riwayat stroke, dia kan jadinya nanti demensia vaskuler. Jadi untuk anamnesisnya ditanyakan lengkap. Fundamental 4 sama Secret 7. Kalian udah belajar kan di skill lab ya? Terus next. Pemeriksaan fisik ya lengkap juga, pemeriksaan fisik umum dan neurologis. Yang selanjutnya kita akan bahas yang pemeriksaan neurologis untuk fungsi kognitif atau fungsional. Kalau untuk fungsi kognitif sederhana bisa dengan yang paling gampang nih, MMSE atau Mukaina. Kalau di komponen Mukaina nanti udah ada CDT-nya ini, clock drawing test-nya ini sudah ada. Kalau yang lengkap itu dengan syarat, atau kalau yang untuk aktivitas fungsional yang tadi ya, sudah saya sampaikan di awal, kalian kan bisa menegakkan demensia kalau dia ada gangguan dari activity daily life-nya. Nanti ada scoring-nya dari skor ADL atau IADL. Ini tuh aktivitas fungsional. Kalau nanti ada soal penegakan demensianya, nanti pemeriksaan yang diperlukan apa, kalian bisa menyebutkan untuk pemeriksaan neurobehavior. Contohnya seperti MMSE, Mukaina, CDT, gitu. Itu harus disebutkan. Next, nanti ada habis ini contohnya MMSE. Nah, ini contohnya untuk formnya MMSE sama Mukaina. Kalau MMSE, skornya sama sih, total skornya nanti 30. Kalau MMSE ini yang diperiksa domainnya tuh ada domain orientasi, registrasi, atensi dan kalkulasi, recall, language, dan copying. Untuk skor totalnya 30, nanti ada ininya pembagiannya. Kalau 24 sampai 30 tuh normal, 18 sampai 23 itu mild, kalau 0 sampai 11 severe. Ini dibaca sendiri ya nanti ya. Kalau yang Mukaina ini lebih lengkap lagi komponen yang diperiksa. Ada fungsi eksekutifnya, ada naming-nya, kemudian memori, atensi, bahasa, abstraksi, delay, recall, dan orientasi. Totalnya juga sama sih, nanti 30 juga. Nah, kalau ini ada CDT-nya juga nih, yang ini disuruh yang kanan, paling kanan ini, pojok kanan ini yang disuruh menggambar jam 11 lebih 10 menit. Ini tuh komponen untuk clock drawing test. Jadi yang Mukaina ini lebih lengkap dibandingkan yang MMSE, tapi dua-duanya bisa dipakai. Kalau mau salah satu aja yang lebih simpel yang MMSE, tapi kalau mau yang lebih lengkap domain yang diperiksa, pakai Mukaina boleh. Next. Nah, ini untuk kriteria diagnosisnya sama sih, bisa berdasarkan DSM atau bisa berdasarkan ini Alzheimer Disease Association work group-nya ini. Intinya memang harus sudah mengganggu kemampuan fungsional di pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Yang poin nomor 1 ini poin intinya. Yang terganggu minimal 2 domain kalau demensia, tapi kalau MCI bisa MCI ranah tunggal, MCI ranah jamak. Jadi kalau MCI bisa 1 domain aja juga bisa. 2 domain pun juga bisa, tetapi kuncinya belum mengganggu ADL. Terus next. Nah, ini sama, domain-domain yang terganggu ya minimal 2 atau lebih dari domain-domain ini. Terus lagi.
Ini diagnosis bandingnya untuk demensia yang paling sering itu DD-nya itu delirium sama depresi. Di tabel ini semua sudah dijelaskan perbedaannya dari masing-masing. Tetapi pada intinya kalau dari delirium itu sifatnya akut dan fluktuatif. Jadi bisa ini naik turun kondisinya. Kemudian delirium itu bisa ada yang hiperaktif, ada yang hipoaktif. Jadi bisa yang bingung, gelisah banget, ada yang bisa diam aja. Terus DD yang terdekat yang selain delirium bisa depresi. Kalau depresi ya bertahap biasanya. Jadi nggak bersifat akut. Bertahap sih kayak demensia, cuman kalau depresi kan biasanya ada triggernya. Ya. Gitu. Terus next. Nah ini untuk pemeriksaan penunjangnya. Kalau yang wajib ya yang tadi mau dari pemeriksaan neurologis bisa dengan MMSE. Tadi kalau untuk labnya ini untuk menyingkirkan diagnosis bandingnya, termasuk juga untuk neuroimaging dan pemeriksaan tambahan. Misalkan kalian curiga dia demensia vaskular ya harus di imaging pakai scan, CT scan atau MRI. Pakai CT scan atau MRI. Kemudian kalau pemeriksaan tambahan yang lain kayak EEG, cairan otak, HIV ini dilakukan atas indikasi klinis. Kalau memang lidahnya mengarah ke sana mau disingkirkan ya baru dilakukan, tapi kalau enggak ya enggak. Terus next. Ini macam-macam demensia, yang paling sering itu demensia Alzheimer. Khasnya kalau untuk demensia Alzheimer ini memang tegak setelah dilakukan biopsi postmortem di otak. Nanti akan ketemu plak neuritik atau neurofibrillary tangle. Nanti kalau kalian ujian UKM PPD sering nih ditanya ini. Meskipun sebenarnya kalau yang penelitian yang paling baru, sebenarnya beta amyloid atau protein tau ini bisa ditemukan di LCS. Tapi kalau di Indonesia ya belum ada pemeriksaannya. Kalau di luar udah ada. Jadi tanpa harus menunggu biopsi otak postmortem dari cairan LCS-nya bisa ditegakkan. Next. Ini demensia vaskular. Demensia vaskular ya tadi biasanya pasien-pasien misalkan dengan riwayat stroke. Kemudian dalam 3 bulan onset stroke itu dia mengalami penurunan fungsi kognitif yang akhirnya mengganggu aktiviti daily life-nya. Nah, itu bisa ditegakkan demensia vaskuler. Nanti ada namanya Hasinski score. Hasinski score itu untuk membedakan mana yang masuknya demensia vaskuler, mana yang masuknya demensia Alzheimer. Nanti kalian cari ya komponennya apa aja. Kemudian kapan skor berapa yang dikatakan dia demensia Alzheimer, skor berapa yang dikatakan dia demensia vaskuler. Kalau yang demensia Alzheimer tadi, misalkan belum ada penurunan fungsi kognitif yang belum mengganggu ADL, kan sebutannya mild cognitive impairment. Tapi kalau misalkan dia memang ada gangguan vaskuler, kemudian ada penurunan fungsi kognitif dan belum mengganggu ADL, sebutannya ini vascular cognitive impairment. Jadi bukan MCL lagi kalau sudah jelas-jelas ada gangguan vaskulernya, sebutannya jadi vascular cognitive impairment, bukan mild cognitive impairment. Itu ya. Next. Ini demensia Lewy body. Khasnya kalau demensia Lewy body ini ada fluktuasi kognitif, triasnya ya. Kemudian ada halusinasi visual dan gejala gangguan gerak berupa Parkinsonism. Parkinsonism ya khasnya kan ada 4 kan singkatannya yang TREP itu. Bisa tremor, rigidity, akinesia, sama postural instability. Terus next. Nah ini demensia penyakit Parkinson. Kalian mungkin jadi bertanya-tanya bedanya apa dok demensia Lewy body, kan tadi juga ada gejala Parkinsonnya kan, sama demensia penyakit Parkinson ini bedanya apa? Kalau demensia Lewy body awitan antara munculnya demensia dan gejala gangguan gerak Parkinsonismnya itu terjadi dalam waktu yang singkat, biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau demensia penyakit Parkinson, jadi itu dia Parkinson dulu nih. Setelah 10 sampai 15 tahun tuh salah satu komplikasi Parkinson tuh bisa berupa komplikasi motorik dan non motorik. Yang non motorik itu salah satunya demensia ini. Jadi onsetnya itu lebih lama, lebih panjang pada demensia penyakit Parkinson daripada demensia Lewy body. Gitu. Next. Ini yang demensia frontotemporal, namanya kan frontotemporal. Kalian udah belajar anatomi kan, sedikit-sedikit anatomi regiofrontal sama temporal fungsinya untuk apa. Kalau ada gangguan di situ ya selain ada demensia ya ada gangguan-gangguan yang memang berkaitan dengan fungsi dari lobus frontal dan temporal. Termasuk kayak gangguan perilaku, gangguan emosi, seperti itu. Terus next.
untuk tata laksananya. Nanti kalau ada ujian kelas, tata laksananya yang nyebutinnya nggak cuma farmakologi aja ya. Jadi tata laksananya dibagi menjadi dua, bisa medikamentosa, bisa non-medikamentosa. Next. Untuk yang medikamentosa, ini dibedakan dari demensia Alzheimer yang sedang atau sedang berat. Kalau yang ringan sedang bisa dengan donepezil, rivastigmine, galantamine, atau ginkgo biloba. Kalau yang sedang berat bisa dengan donepezil atau memantin. Jadi memantin ini hanya diberikan pada demensia untuk grade yang sedang berat. Nanti kalian cari ya, yang demensia Alzheimer ringan tuh cirinya apa, yang sedang apa, yang berat apa. Terus next. Oh iya, hati-hati untuk pemberian donepezil itu ada gangguan ini, bisa menyebabkan gangguan dari GIT tract-nya. Makanya biasanya ya udah dibarengi dengan PPI atau boleh sebangsa subtalfat, ranitidin, atau omeprazol boleh. Terus dimulai dari dosis yang paling rendah dulu ya. 5 mg biasanya di awal atau 2,5 mg. Ya 5 mg juga nggak. Jadi jangan langsung dikasih 10 mg gitu. Muntah-muntah nanti pasiennya. Soalnya kan biasanya kan ini yang udah berumur kan. Terus next. Demensia vaskuler sama, selain diberikan penyekat kolinesterase tadi, juga dikontrol resiko vaskulernya. Kalau ada stroke-nya ya dikontrol stroke-nya. Kalau demensia Lewy body yang diutamakan si rivastigmine. Kalau yang frontotemporal ini nggak ada khasnya sih untuk terapi farmakologisnya, tergantung dari simptomatiknya aja. Terus next. Nah, ini untuk terapi farmakologi yang untuk gejala non-kognitif. Kalau yang tadi kan untuk gejala kognitifnya. Kalau non-kognitif ya tergantung dari simptomnya yang muncul apa. Kalau memang muncul gejala psikotik ya diberikan antipsikotik. Kalau ada yang gejala depresi atau gangguan mood ya diberikan antidepresan. Terus next. Ini untuk intervensi non-farmakologi ya. Jadi nanti kalau menjawab selain diberikan farmakologi, yang ini non-farmakologinya. Non-farmakologinya ada macam-macam. Ini harus dibaca detail ya. Mana yang untuk meningkatkan kemandirian, contohnya apa aja? Ini kan sudah ada di slide kan, untuk mempertahankan fungsi kognitif, contohnya apa aja? Itu harus dijelaskan masing-masing. Terus yang untuk manajemen perubahan perilaku agitasi juga bisa dengan terapi musik, terapi cahaya, stimulasi multisensorik. Next. Edukasi juga. Edukasi selain untuk keluarga, selain untuk pasien juga ini. Keluarganya juga penting karena demensia ini kan depend banget sama keluarganya ya. Jadi edukasi ke caregiver-nya itu penting sekali. Itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit saya sampaikan ini ada yang masuk ya, paling enggak take home message-nya itu kalian bisa membedakan mana yang disebut dengan demensia, mana yang disebut dengan MCI, mana yang disebut dengan vascular mild impairment, atau dengan demensia vaskuler, jenis-jenisnya yang paling banyak tadi, ciri-ciri khasnya apa, kemudian terapinya apa. Ada yang mau tanya mungkin? Izin bertanya, dokter. Silakan. Kan tadi dari penjelasannya kalau untuk menegakkan diagnosis demensia Alzheimer untuk sekarang masih menggunakan biopsi jaringan otak postmortem ya, dokter. Berarti yang bisa kita lakukan itu menggunakan sistem scoring tadi ya, dokter? Jadi pakai hasil score tadi deh. Terima kasih banyak, dokter. Nanti dicari ya. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, semoga yang kita pelajari pagi ini ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Live ya.